Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah metode penelitian penyuluhan dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas PPB 1 yang beranggotakan saya sendiri Emma Sofi Nurhanifah, kemudian ada Esa Hariswaresa, Vira Dwi Pazriati, Galih Purnomo Aji, dan Handayani Astuti. Alhamdulillah pada kali ini kita akan menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kita yang akan membahas mengenai menetapkan tujuan kajian. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan. Dari materi yang akan kita bahas yaitu suatu masalah tidak selalu menunjukkan keadaan yang salah atau buruk walaupun suatu keadaan sudah baik. Tetapi jika masih diperlukan jawaban mengenai keadaan tersebut, maka pantas keadaan tersebut dijadikan sebuah masalah. Nah, sebelum kita membicarakan bagaimana sih merumuskan sebuah tujuan penelitian atau kajian, terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan penelitian terlebih dahulu. Menurut KBBI, kajian memiliki arti belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji atau menelaah. Kajian dapat diartikan juga bahwa mengkaji artinya memikirkan suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan pengertian kajian teori dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan atau literatur yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam sebuah penelitian. Kajian teori dimaksudkan dalam rangka menelaah konsep-konsep yang akan diteliti untuk memberi jawaban teoritik terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Esa Hariswaresa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur atau literatur review. Sebuah kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh peneliti atau penulis. Teori atau hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai. Tujuan umum dari penetapan tujuan sebuah kajian. Yang pertama yaitu membatasi masalah penelitian. Yang kedua, menemukan arah penelitian. Yang ketiga, menghindari pendekatan yang kurang berhasil. Keempat, memperoleh pemahaman biologis. Dan yang kelima, mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Pentingnya menentukan tujuan kajian. Penelitian biasanya diawali dengan ide atau gagasan dan konsep yang dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Hubungan-hubungan ini kemudian diuji dengan cara transformasi atau operasionalisasi konsep itu ke dalam prosedur untuk mengumpulkan data penelitian. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vira. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan melakukan metode kajian. Dalam tahapan ini ada 4 langkah. Yang pertama, membuat kerangka pemikiran. Nah, hal ini supaya dalam melakukan penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari tujuan, supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, pengumpulan data informasi. Jadi, jika melakukan suatu penelitian tanpa data atau sumber informasi, maka suatu pemikiran akan tidak berbobot. Mengapa sih? Karena hanya mendapatkan dari suatu hasil pemikiran dasar. Yang ketiga, analisis data atau sumber. Jadi, suatu kajian diketahui secara maksimal. Kesimpulan untuk melakukan tindak lanjut lebih sesuai dengan permasalahan. Yang terakhir yaitu perancangan program. Materi selanjutnya tentang fungsi kajian teori. Yang pertama, menyediakan kerangka konsepsi atau teori yang direncanakan. Kedua,
menyediakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang. Yang ketiga, memberikan informasi tentang penelitian yang digunakan seperti populasi, sampel, instrumen dalam pengumpulan data, serta perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Yang keempat, menyediakan temuan, kesimpulan penyelidikan yang dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Galif. Waktu dan tempat saya persilakan. Fungsi kajian pustaka. Apabila kita ingin memberikan sumbangan pengetahuan berkenaan dengan bidang penelitian yang kita lakukan, hal utama yang perlu kita perhatikan adalah kajian pustaka. Kajian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Dengan mempertimbangkan hal ini, apakah penelitian yang kita lakukan itu didukung oleh kajian teori yang telah ada atau mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya, atau mungkin berbeda bahkan bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori mencakup 1. Deskripsi teori dari hasil penelitian yang relevan berupa konsep dan variabel serta definisinya, asumsi, dan hubungan antar variabel sesuai judul penelitian yang dapat memperjelas apa yang diteliti. Kerangka pikir berisi gambaran logis bagaimana antara variabel saling berhubungan. 3. Hipotesis. Hipotesis dirumuskan secara singkat, lugas, dan jelas, dan ditanyakan dalam kalimat pernyataan mengenai hubungan antar variabel. Kajian pustaka mencakup 1. Membahas teori-teori pendukung yang melandasi masalah yang kita kaji. 2. Membahas hasil-hasil riset sebelumnya yang sudah didukung oleh orang lain mengenai topik yang sejenis. Materi selanjutnya yaitu merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Kedua, dirumuskan dan dinyatakan secara tegas dan jelas. Yang ketiga, operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel, analisis data, dan sumber data. Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh dari merumuskan tujuan kajian adalah guna mendukung penetapan masalah penelitian dan pembahasan yang akan diungkapkan, maka diperlukan tujuan kajian yang kuat, sebab kajian tersebut akan mendasari pengungkapan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang menyeluruh. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi-materi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.